Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Minggu Pesta Pembaptisan Tuhan. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah, dan kiranya hari ini menjadi hari yang membawa rahmat, berkat, dan sukacita bagi Anda dalam keluarga maupun dalam persekutuan dengan umat dimanapun Anda berada. Saudara, hari ini gereja merayakan Pesta Pembaptisan Tuhan. Peristiwa ini menandai awal pelayanan Yesus di muka umum. Pembaptisan Tuhan tidak hanya mengungkapkan jati dirinya sebagai anak Allah, tetapi juga menjadi undangan bagi kita untuk masuk lebih dalam ke dalam misi keselamatan Allah. Mari kita renungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui perayaan ini. Yang pertama, suara yang menghibur dan menguatkan. Bacaan dari Yesaya menggambarkan bagaimana Allah menghibur umatnya. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Yesaya 40 ayat 1. Nabi Yesaya mengingatkan kita bahwa Allah adalah gembala yang penuh kasih, yang tidak hanya memimpin, tetapi juga menggendong umatnya. Suara penghiburan ini digenapi dalam pelayanan Yesus yang dimulai dengan pembaptisannya. Dalam pembaptisannya, Yesus turun ke Sungai Yordan, menempatkan dirinya di tengah umat manusia yang berdosa. Ini adalah tanda solidaritas Allah dengan kita. Dia hadir untuk menyelamatkan, memulihkan, dan memberi harapan. Untuk kita renungkan, apakah kita sudah merasakan kasih Allah yang selalu hadir untuk menghibur dan menguatkan kita, terutama dalam saat-saat sulit? Yang kedua, kasih karunia yang membawa keselamatan. Surat kepada Titus menegaskan bahwa kasih karunia Allah nyata dalam Yesus Kristus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Pembaptisan Tuhan adalah pernyataan kasih Allah yang besar. Dalam air pembaptisan, Yesus memulai misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Dia tidak hanya menunjukkan kasih karunia itu, tetapi juga mengundang kita untuk hidup dalam kasih karunia itu. Sebagai orang yang telah dibaptis, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi kasih Allah di dunia. Kita diundang untuk hidup dengan penuh pengharapan, kekudusan, dan kebenaran. Untuk kita renungkan bagaimana kita menanggapi kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita dalam sakramen pembaptisan. Apakah hidup kita mencerminkan kasih Allah? Yang ketiga, Yesus yang dikukuhkan oleh Allah Bapa. Injil Lukas mengisahkan momen yang luar biasa. Setelah Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan suara dari surga berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lukas 3 ayat 22. Peristiwa ini menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Anak Allah yang diutus untuk melaksanakan misi kasih Bapa. Pembaptisannya bukanlah pembasuhan dosa, karena Yesus tidak berdosa, tetapi pengukuhan untuk misinya sebagai Mesias. Bagi kita, pembaptisan adalah awal perjalanan iman kita. Dalam pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan diutus untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk kita renungkan, apakah kita sungguh menyadari identitas kita sebagai anak-anak Allah
Bagaimanakah kita menjalankan misi hidup kita sebagai orang yang telah dibaptis? Saudara-saudara yang terkasih, pesta pembaptisan Tuhan mengingatkan kita akan kasih Allah yang besar. Dalam pembaptisan kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih itu di tengah dunia. Mari kita belajar dari teladan Yesus yang hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Semoga kita semakin menyadari panggilan kita sebagai anak-anak Allah dan menjalani hidup yang memuliakannya. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.